Selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detikers dimanapun berada, senantiasa kita syukuri nikmat Allah supaya Allah terus tambah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan Detik Kultum kali ini, maka kita akan membahas keutamaan sedekah. Kenapa kamu sedekah? Kasihan fakir miskin. Kenapa kamu sedekah? Kasihan masjid belum selesai. Kenapa kamu sedekah? Janda tua, nggak ada makan, anak meninggal, suami sudah wafat. Seringkali kita berpikir bahwa kita memberikan manfaat pada orang lain. Padahal sesungguhnya dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama, kullu mri'in tahta dhilli shadaqati. Semua orang nanti akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan perkaranya pada hari kiamat di padang mahsyar. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Pada saat itu gunung-gunung tercabut. Tidak ada tenda, tidak ada atap, tidak ada rumah. Kalau gunung saja tercabut, apalagi rumah, tenda, atap, hilang semuanya. Di mana kita bernaung? Kita bernaung di bawah sedekah. Jadi pada saat kita sedekah, tanamkan dalam hati kita, aku sedang membangun tenda tempat aku bernaung. Kamu kok sedekah banyak sekali? Ini masjid kan hampir selesai. Saya nggak lihat masjidnya. Saya tidak lihat anak yatimnya. Yang saya lihat adalah saya sedang membangun tempat saya bernaung. Kalau untuk sementara pensiun saja saya bangun rumah, dicor, kokoh, kuat, batu. Kenapa saya tidak membangun tempat saya di padang mahsyar nanti supaya saya aman dari panas terik? Ada orang yang tenggelam karena keringatnya sampai ke mata kaki. Ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke leher. Ada yang tenggelam sampai ke rambut. Saya sedang membangun tempat saya yang teguh. Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Semua orang akan bernaung di bawah sedekah. Yang kedua, dawu mardakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Suatu ketika datang seorang menemui Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Lututnya bernanah sudah bertahun-tahun tidak juga sembuh. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, seorang ahli hadis, kamu sudah minum minuman obat-obatan? Sudah pergi ke dokter? Sudah. Ada satu yang belum kamu amalkan, yaitu bersedekah. Maka orang itu pun segera pulang, dia buatkan sumur di tempat orang yang kesulitan mendapatkan air bersih. Orang yang berpikir rasional, apa hubungan sedekah sumur dengan lutut yang bernanah? Tapi bagi orang yang bertuhan, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkata sembuh, maka sembuh. Ternyata orang yang diberikan sumur itu, setelah mereka minum, setelah mereka mandi, setelah mereka berwudu, setelah mereka masak, mereka berdoa, ya Allah, orang yang sedekah sumur ini, berilah dia kesehatan dan kesembuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa orang yang dalam kesulitan. Yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Selama ini kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Ternyata kalau kita bersedekah, itu menyelamatkan kita dari su'ul khatimah. Oh, saya nggak percaya tuh Ustaz. Tetangga saya rajin sedekah ditabrak mobil. Tetangga saya rajin sedekah, pesawatnya meledak. Bukan bagaimana cara matinya, tapi bagaimana akhir kalamnya. Untuk apa kita meninggal di tengah ruang ICU dihadiri anak menantu kalau matinya su'ul khatimah? Bagaimana kita menilai su'ul khatimah? Man kana akhiru kalamihi, ucapan terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mau selamat husnul khatimah, dijauhkan dari mati jelek, maka banyak-banyak bersedekah. Yang keempat, orang yang bersedekah fi zimmatillah, dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta, ya Allah, selamatkan anakku yang jauh kuliah di luar kota, di luar negeri. Jangan sampai dia dianiaya orang, jangan sampai dia kena pelet, jangan sampai dia diganggu garong, jangan sampai terluka kecelakaan lalu lintas. Padahal ada satu cara, kita bersedekah, niatkan karena Allah, lalu minta perlindungan Allah, maka ini salah satu cara lain selain hanya sekedar memberi biasa saja. Yang kelima, menurunkan barokah. Barokah lebih dari semestinya.
yang biasanya bertahan 10-20 tahun, bisa bertahan menjadi 50 tahun, itu karena sedekah. Kenapa? Karena setiap hari ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Sebaliknya orang yang pelit, yang bakhil, yang menahan hartanya, kerjanya hanya jama'a malau wa'addadah. Jamaah ngumpul, addadah ngitung. Kumpul hitung sampai jam 2 malam dia tidak bisa tidur hanya untuk mengumpul, menghitung. Dia merasakan nikmat luar biasa. Maka malaikat berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, berikan dia kebinasaan karena rakus dan tamaknya. Kalau kita bersedekah, maka saat mati nanti kita tidak menyesal. Karena ada masanya ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau berikan outfit, pakaian, baju mahal, lapuk. Wa mata saddaqta, yang kau sedekahkan, fa'amdaita, itulah yang akan kekal abadi. Mudah-mudahan kita semakin semangat cari rezeki dan semangat untuk bersedekah hingga hidup kita berkah. Sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.